Gilang terdiam mendengar ucapan Reno. Ia memejamkan matanya sejenak lalu kembali menatap Reno. "Kamu bisa keluar," ucap Gilang pada sekretaris wanitanya itu. Wanita itu bergegas keluar dari ruangan Gilang, meninggalkan bosnya bersama pria asing yang entah siapa. Sedangkan Gildan yang melihat hal tersebut melangkah masuk, lalu menutup pintu. "Ada apa, Reno? Kenapa tiba-tiba kamu berbicara seperti itu? Bukankah hal seperti itu tidak sopan? Jika memang Anda tidak mencintai adik saya, maka ceraikan saja," ucap Reno, lagi-lagi berbicara formal pada Gilang. "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," ucap Gilang, merasa aneh dengan sikap Reno. Reno tersenyum sinis mendengar hal tersebut, menatap Gilang dengan kedua tangan berada di saku celananya. "Brak! Kakak, hentikan!" teriak Rena yang datang sambil membuka pintu dengan keras. Reno menoleh ke belakang menatap adiknya. Sedang Gilang terkejut melihat Rena, dan Gildan terkejut mendengar Rena memanggil pria asing itu dengan sebutan kakak. "Kakak, Rena mohon, jangan katakan apapun," ucap Rena menggenggam erat tangan kakaknya. "Jangan katakan apapun? Sampai kapan? Sampai kapan kamu ingin diam? Sudah cukup," ucap Reno. Ia sudah membulatkan tekadnya, meski ia tahu jika mencampuri rumah tangga adiknya adalah hal yang tidak baik. "Kakak..." "Diam, sudah cukup. Apa kamu pikir perasaanku tidak terluka melihat kamu tidur di sofa saat malam hanya untuk menanti kepulangan pria yang bahkan tidak menganggapmu sebagai istrinya?" teriak Reno menggema di ruangan itu. Sudah sedari tadi ia mencoba menahan amarahnya, dan kali ini tidak dapat ia bendung lagi. Rena tersentak mendengar hal tersebut. Begitupun dengan Gilang dan Gildan yang berdiri tidak jauh dari sahabatnya. "Jika memang Anda hanya menikahi Rena untuk menyelamatkan nama baik keluarga, maka sekarang adalah waktunya untuk menceraikannya. Anda tidak perlu merasa bersalah. Saya akan menjaga adik saya dengan baik. Bahkan jika perlu, saya akan mencarikan pria yang tulus mencintainya. Jadi saya mohon, lepaskan dia," ucap Reno. Ia benar-benar sudah menganggap Gilang sebagai orang asing, bahkan sudah tak berniat untuk memanggil sepupu ayahnya itu dengan sebutan Om. "Aku tidak bisa, Reno," ucap Gilang. Reno terdiam, menunduk menatap lantai dengan tangan terkepal. Rena, Gilang dan Gildan terkejut saat tiba-tiba Reno bersimpuh di lantai, menatap Gilang dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. "Apa yang kamu lakukan, Reno?" teriak Gilang, dan segera berjalan mendekat ke arah Reno untuk membantu pria itu berdiri. "Apa yang harus saya lakukan agar Anda menceraikan adik saya? Sudah cukup. Saya tidak sanggup jika harus melihat dia menderita. Tanpa berbicara pun aku tahu kalau dia sudah menderita sejak lama karena Anda. Tidak adakah sedikit perasaan di hati Anda untuknya? Dia istri Anda. Perlakukan dia selayaknya seorang istri. Jangan keponakan," teriak Reno di akhir ucapannya, masih bersimpuh dengan Gilang yang kini berdiri di hadapannya. "Dia seorang istri. Dia juga butuh kasih sayang suaminya, bukan hanya sebatas istri di atas kertas. Izinkan saya untuk membawa dia pulang kembali ke rumah, agar dia tidak merasakan penderitaan," mohon Reno dengan tulus. Rena terdiam melihat hal tersebut. Kakaknya yang bahkan tidak pernah mengeluarkan air mata dari kecil hingga dewasa, kini menangis dan memohon hanya untuk dirinya. Gilang membeku mendengar ucapan Reno, menatap Rena yang berdiri dengan linangan air mata di samping Reno. Tatapan mata Rena dan Gilang bertemu. Kini terlihat Gilang seolah memohon pada Rena lewat tatapan matanya, seolah meminta istrinya itu untuk tetap tinggal. Reno bangkit, menatap Gilang yang hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata atau jawaban atas permintaannya. Rena tersentak saat tiba-tiba Reno menarik tangannya keluar dari ruangan itu. "Mas Gilang!" "Rena!" teriak Gilang, berniat untuk mengejar Rena tapi Gildan menahannya. "Apa yang kau lakukan? Aku ingin mengejar istriku," teriak Gilang, berusaha melepaskan tangan Gildan yang mencekal tangannya. "Jangan mengejarnya. Kakaknya benar-benar akan memukulmu tanpa tahu tempat," ucap Gildan, dan Gilang melepaskan cekalan tangan itu dengan kasar. "Aku tidak peduli.
ucap Gilang. Bukankah kau sendiri yang membuat kakaknya sampai melakukan hal itu? Lalu sekarang kamu baru menyesalinya? Tanya Gildan. Membuat langkah Gilang terhenti tepat di ambang pintu. Kamu punya sekali kesempatan, Gilang. Tapi jika kamu gagal dan berjalan kembali di arus yang sama, maka kamu akan menyesalinya. Ucap Gildan. Ada sedikit rasa kecewa pada nada suaranya. 30 menit kemudian, Gilang menghentikan mobilnya tepat di basement apartemen, berlari cepat keluar dari mobil untuk masuk ke lift. Ting! Pintu lift terbuka. Gilang berlari mendekat ke arah pintu apartemennya dan membuka pintu dengan keras. Gilang menatap Rena yang duduk di sofa dengan linangan air mata. Gilang berlari mendekat ke arah Rena bersimpuh di hadapan istrinya itu. Maafkan aku, ucap Gilang penuh penyesalan, menggenggam tangan Rena erat dan menaruh kepalanya di atas paha istrinya. Maafkan semua kesalahanku. Maafkan semua hal yang sudah aku lakukan 3 bulan ini. Aku tidak berniat untuk mengabaikanmu. Maafkan aku, ucap Gilang dengan tangan yang gemetar di paha istrinya dan air mata yang mengalir membasahi pipinya. Aku mohon, berikan aku kesempatan sekali saja. Aku akan mengubah semuanya. Kumohon berikan aku kesempatan, ucap Gilang, tak dapat mendongak menatap wajah istrinya. Rena menggerakkan tangannya, menangkup wajah suaminya hingga mendongak menatapnya. Aku sudah berulang kali mendengar kata maaf Mas ucapkan padaku. Setiap malam aku selalu menanti agar bisa makan malam bersama, meski tidak sarapan bersama. Aku mengerti semuanya, dan berusaha untuk memaklumi hal itu. Aku selalu berkata lelah pada diriku sendiri setiap malam. Lelah menjalani pernikahan yang bahkan tak membuat aku mendapatkan kasih sayang layaknya seorang istri. Tapi sekuat dan sesering apapun aku mengatakan lelah dan ingin pergi, aku tak bisa melakukannya, karena aku selalu mencintai Mas. Selalu, meski hanya sepihak. Ucap Rena panjang lebar. Ia selalu ingin mengucapkan hal itu pada Gilang. Kak Renu meninggalkan aku. Dia mengatakan tak ingin melihatku lagi. Ucap Rena dengan tangis yang sudah tak kuasa ia tahan. Gilang bangkit dari duduknya di lantai lalu naik ke sofa dan memeluk istrinya. Beberapa menit yang lalu, Reno dan Rena tiba di apartemen. Rena terus berusaha untuk melepaskan cekalan tangan kakaknya yang memaksanya masuk ke dalam apartemen. Kemasi barang-barangmu, kita akan pulang ke Indonesia. Titah Reno yang tak ingin dibantah. Enggak, Rena gak mau pergi. Rena gak mau ninggalin Mas Gilang, ucap Rena kekeh sejak tadi. Rena, teriak Reno, menatap Rena yang menangis. Rena gak mau pergi, Kak. Rena mencintai Mas Gilang. Dan Rena tahu kalau Mas Gilang pasti akan membalas perasaan Rena. Jadi Rena akan tetap tinggal di sini. Rena gak akan ninggalin Mas Gilang, ucap Rena tetap kekeh. Reno diam. Tiba-tiba tatapannya menjadi sendu. Kamu memilih tinggal atau ikut dengan kakak, ucap Reno, memberi pilihan pada adiknya. Rena tersentak mendengar hal itu. Bibirnya keluh untuk berbicara. Tiba-tiba Reno tersenyum miris pada hidupnya sendiri. Baiklah, kalau itu keputusanmu, ucap Reno, memasuki kamar tamu lalu mengambil kopernya. Anggap saja kalau kamu tidak memiliki saudara kembar. Anggap saja kalau aku tak pernah ada di dunia, ucap Reno sebelum menutup pintu apartemen. Kakak, teriak Rena, dan berlari untuk mengejar kakaknya. Tapi pria itu sudah memasuki lift. Tubuh Rena lemas. Kedua kakinya tak dapat menopang tubuhnya hingga terduduk di ambang pintu apartemen. Kak Reno, tangis Rena memanggil kakaknya.